Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Kita awali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu jamaah pengawasan rahimakumullah, malam hari ini kita manfaatkan waktu yang karena halangan sehingga Ustaz Arman tidak bisa hadir di tengah-tengah kita. Kita manfaatkan untuk membaca beberapa ayat Al-Quran. Nanti kita maknai artinya ya. Kita baca dulu, jangan tirukan saya. Nanti saya potong-potong biar mudah membacanya. Kita mulai dengan ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya dulu ya. Ya ayyuhalladzina amanu. 1, 2, 3. Ya ayyuhalladzina amanu. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Saya ulang, saya potong. Hal adullukum 1, 2, 3. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaghfir lakum dhunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anharu wa masakin tayyibatan fi jannati adan dzalikal fawzul azim. wa ukhra
tuhibbunaha wa ukhra tuhibbunaha nasrum minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin Baik, kita baca satu ayat kemudian kita artikan. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, hal adullukum, maukah kalian aku tunjukkan ala tijaratin, kepada perniagaan, tunjikum, yang membebaskan kalian, min adzabin alim, dari siksa yang keras atau siksa yang pedih. Jadi Allah Subhanahu wa taala dengan gaya retorik, ya, gaya yang menarik perhatian kita, bertanya kepada kita, wahai orang-orang yang beriman, maukah kalian aku tunjukkan? Jadi kata dalil itu artinya adalah petunjuk, ya. Jadi kalau ada misalkan jamaah tabligh itu datang ke kampung kita, terus salah satu dari warga disuruh menunjukkan ke rumah-rumah itu, rumah penduduk, untuk diajak ke masjid. Nah, itu mereka disebut sebagai dalil yang mengantar itu. Jadi dari dalil itu yang menunjukkan. Ala tijaratin, atas perniagaan. Nah, kalimatnya ini Allah itu menarik kita dengan sesuatu yang memang menarik perhatian kita. Apa itu? Tijarah, perniagaan. Coba, siapa yang tidak tertarik dengan perniagaan? Kita itu mesti hitungannya untung atau rugi. Mesti gitu. Itu manusiawi. Sifat kita yang manusia itu kayak gitu. Ayo aja yang di pengajian. Nah, kalau pengajian itu belum bisa menjadi sesuatu yang menjanjikan keuntungan, orang tidak akan berangkat. Beda dengan kalau orang diajak, ayo nonton film, ayo, pokoknya semua ajakan yang membawa keberuntungan itu pasti menarik. Dan secara umum orang itu akan tertarik dengan tijarah, perniagaan, jual beli. Nah, beda lagi kalau kemudian pengajian itu kita bisa menjelaskan pada orang yang kita ajak keuntungan datang ke pengajian. Misalkan kalau dalam ayat ini Allah katakan manfaat dari tijarah itu adalah tunjikum, akan membebaskan kalian min adzabin alim, dari siksa yang pedih. Nah, jadi ini berarti objeknya adalah orang-orang yang mempercayai dulu bahwa nanti setelah kehidupan kita ini, setelah kematian kita, itu akan ada hari di mana kita dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan-perbuatan kita. Makanya kalimatnya di awal itu adalah seruannya ya ayyuhalladzina amanu. Jadi kalimatnya itu sudah begitu. Ketika diseru dengan perniagaan yang keuntungannya itu dibebaskan dari azab yang pedih, maka dia akan tertarik. Karena yang dipanggil sudah ya ayyuhalladzina amanu, orang beriman dulu gitu. Beda dengan orang secara umum, pasti panggilannya misalkan begini, ya ayyuhan nasu budu rabbakum, kan? Ya ayyuhan nas. Karena yang dipanggil orang secara umum, wahai manusia, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, budu rabbakum,
Sembahlah Tuhan kamu. Alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian, walladzina min qablikum, dan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Jadi seruannya itu adalah kepada bertakwa. Yang diseru siapa? Manusia secara umum. Siapa yang menyeru? Tuhan yang menciptakan kalian. Jadi beda ya. Nah, baik. Kemudian selanjutnya, apa perniagaan atau jual beli atau perdagangan yang bisa membebaskan kita dari siksa yang pedih? Dijelaskan di ayat berikutnya. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum, dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jadi perniagaan itu adalah kalimat konotasi ya, kalimat kiasan. Perniagaan yang pertama adalah tu'minuna billahi, kalian beriman kepada Allah. Jadi ini sebenarnya adalah penguatan saja, karena tadi yang diseru sudah orang yang beriman. Jadi perniagaan yang pertama adalah kalian beriman kepada Allah. Nah, ini adalah dasar dari keimanan kepada yang lain. Ya. Jadi yang pertama kali yang dituntut dari kita itu adalah mengimani Allah dulu. Tidak mungkin kita bisa mengimani yang lain sebelum kita mengimani Allah. Secara umum mungkin begini. Jadi orang secara awam itu ada yang percaya Tuhan dan ada yang tidak percaya Tuhan kan? Kepercayaan kepada adanya Tuhan itu akan menentukan sikap dia berikutnya. Sebaliknya, ketidakpercayaan akan adanya Tuhan juga akan menentukan perbuatan dia selanjutnya. Karena hakikatnya manusia itu berbuat berdasarkan pemahamannya. Saya beri contoh misalkan, saya bergaul sama Mas Gimin. Mas Gimin itu, selama saya bergaul dengan Mas Gimin, saya pahami Mas Gimin itu gampang marah. Nah, kira-kira Mas Gimin itu nggak suka guyonan, gampang marah, gampang tersinggung. Kalau saya ngobrol sama Mas Gimin, gimana kira-kira? Hati-hati atau saya asal gitu? Nah, hati-hati, karena saya menjaga jangan sampai Mas Gimin marah. Kok bisa begitu? Karena saya sudah kenal dulu bahwa Mas Gimin itu pemarah, tidak suka guyon. Ini contoh Mas ya, pinjam ini contoh. Sebaliknya gitu, Masam, kesempatan bully Masam. Masam itu kelonyotan, sering guyon, sering meleset-meleset nih kalimat. Gitu. Terus bagaimana saya bicara dengan Masam? Ya mesti saya kelonyotan, mesti tak pleset-pleset nih. Kenapa? Saya paham Masam itu suka begitu, dan dia tidak marah kalau saya aja berkata dengan model pembicaraan yang seperti itu. Nah, jadi kita bersikap itu tergantung pemahaman kita. Pemahaman kita itulah yang menyebabkan kita bersikap. Dan seterusnya ya, contoh yang lain. Misalkan begini lagi, kalau dalam fikih misalnya, di dalam fikih misalkan, kita memahami beberapa tata cara rukuk ya, misalkan, atau sujud lah, sujud. Di Bulughul Maram kita sudah belajar ya dari Pak Parman itu beberapa hadis. Ada hadis yang menunjukkan pada kita bahwa Rasulullah itu kalau sujud itu tangannya turun terlebih dahulu, ya kan? Gitu. Nah, ketika kita memahami hadis baru yang satu itu, kita belum baca hadis yang lainnya, kita akan memahami cara sujud yang benar itu adalah tangannya turun dulu, baru dengkul. Gitu. Nah, kemudian yang kedua, setelah kita lanjut baca di Bulughul Maram, kita ketemu ternyata ada hadis juga bahwa Rasulullah itu ketika sujud itu dengkul dulu, baru kemudian
tangan beliau terus baru sujud. Dan dua-duanya sahih. Dua-duanya ditampilkan di Bulughul Maram. Kemudian kalau Ustadz satunya Uwah itu Ustadz Hadi Hidayat ya. Nah, beliau itu memberikan penjelasan tentang hadis itu. Jadi hadis itu asbabul wurudnya, sebab keluarnya itu berbeda. Yang pertama, yang tangan dulu itu beliau menjelaskan, itu ketika Rasulullah sudah sepuh. Jadi beliau itu tidak bisa sujud langsung dengan dengkul gitu. Karena bisa terjerembab. Sehingga beliau menjelaskan bahwa itu beliau lakukan ketika beliau sudah mulai sepuh. Sementara sebelumnya Rasulullah itu kalau sujud dengan dengkulnya turun terlebih dahulu. Nah, seperti itu. Nah, kita bersikap, kita memilih dari dua hadis itu ya tergantung pemahaman kita. Kalau kita memahami dua hadis ini sama-sama sahih, dua hadis itu sama-sama dilakukan oleh Rasulullah, berarti kita bisa melakukan sujud itu tangan dulu, bisa melakukan sujud itu dengkul terlebih dahulu. Kalau kita mengikuti apa yang difahamkan oleh Ustaz Hadi Hidayat, kita akan bersikap berbeda lagi. Saat kita masih kuat, kita dengkul dulu. Nanti kalau kita sudah merasa tidak kuat dengan dengkul, kita tangan terlebih dahulu. Nah, seperti itu. Jadi pemahaman itu akan menentukan sikap kita. Nah, balik lagi kepada percaya kepada Allah dan tidak percaya kepada Allah. Orang-orang ateis itu kan merasa bahwa mereka merasa bahwa kehidupan ini ada dengan sendirinya. Walaupun itu nanti mudah terbantahkan ya. Jadi tiba-tiba aja semuanya itu muncul dengan tiba-tiba. Saya kasih contoh misalkan. Di IPA itu ada teori penciptaan alam namanya teori Big Bang, ledakan besar. Nah, jadi alam itu tercipta itu dengan ledakan besar. Jadi kados putrane panjenengan nyekel mercon terus diurupir jedot der gitu. Terus kemudian dari ledakan itu Big Bang itu ada yang jadi matahari ya. Ada yang jadi bulan, ada yang jadi bumi, ada yang jadi bintang-bintang seperti itu. Itu kepercayaan mereka. Nah, orang yang beriman atau orang yang berakal itu logikanya beda lagi. Apa iso? Masuk barang jedot terus kemudian menjadi sesuatu yang sempurna, bumi sempurna, langit sempurna, matahari sempurna, bulan sempurna, bintang sempurna, apa bisa? Diuji coba saja. Gelas dikepruk, ledakan itu. Sesuatu yang muncul berikutnya, sesuatu baru yang muncul sempurna tidak? Tidak, pasti berantakan. Mercon berantakan dan seterusnya. Nah, sebenarnya teori itu sudah terbantahkan. Nah, kalau orang beriman berpikirnya tidak mungkin ledakan itu menciptakan keteraturan, itu tidak mungkin. Nah, terus kemudian orang beriman bagaimana? Orang berakal itu punya pemikiran begini, segala yang ada itu pasti ada yang mengadakan terlebih dahulu. Terus orang melihat meja ada karena ada yang membuat meja. Terus semuanya di alam ini semua diamati. Segala yang ada itu pasti ada yang mengadakan, ada yang memulainya. Oh, berarti sesuatu yang ada itu memastikan ada yang membuat gitu. Nah, dari situ mereka berpikir Tuhan itu ada dulu walaupun belum mengenalnya. Apalagi alam semesta yang sempurna ini, langit itu tanpa tiang. Terus kita melihat perjalanan matahari seperti itu dari timur ke barat. Bulan juga seperti itu. Saking sempurnanya kita bisa menghitung hari itu hanya dengan melihat bulan tanggal 1, tanggal 2. Pas sempurna tanggal 13, 14, 15. Pas mulai menghilang lagi tanggal tua 28, 29. Saking sempurnanya sampai seperti itu. Gitu. Nah, kemudian kita kan berpikir gaweane kaya ngene sempurna nih gitu. Mesti sing gawe lebih sempurna. Terus siapa? Nah, itulah yang nggak bisa kita jawab.
Makanya kemudian kita jadi punya hajat, punya kebutuhan terhadap apa? Datangnya seorang nabi. Jadi nabi itu membawa hidayah itu, mengenalkan kita kepada Allah. Kita hanya mengenal Tuhan. Oh, ini pasti ada yang maha sempurna yang menciptakan ini. Cuma begitu sampai di situ. Coba di surat mana itu? Al-Imran itu kan ada ayat yang begitu. Yang menceritakan tentang memandang langit dan memandang langit, tentang mencipta langit dan bumi. Sampai kemudian kita itu nggak bisa menjelaskan, terus kita hanya mengatakan Subhanaka, Maha Suci Allah. Ya. Bapak Ibu jamaah pengawasan rahimakumullah, kita lanjutkan ya. Jadi itulah yang menyebabkan kita berhajat kepada nabi, kepada utusan, kepada rasul. Karena kita hanya sampai pada bahwa ada yang menciptakan alam ini. Nah, kita butuh seorang rasul yang mengenalkan kepada Allah, oh namanya Allah. Dan setiap umat begitu, setiap umat itu akan diutus para rasul untuk menjelaskan keberadaan dirinya kepada Allah. Beriman pada Allah. Yang kedua, perniagaan yang kedua adalah wa rasuli, dan beriman kepada rasulnya. Itu tadi. Kita tidak bisa mengenal Allah dengan sempurna kecuali adanya seorang utusan yang menjelaskan tentang sifat-sifatnya, yang menjelaskan tentang hakikatnya, yang menjelaskan tentang tujuan kita diciptakan dan seterusnya, dengan membacakan kitab, yaitu Al-Quran. Kemudian berikutnya, wa tujahiduna fi sabilillah. Perniagaan berikutnya adalah kalian berjuang di jalan Allah, bi amwalikum, dengan harta kalian, wa anfusikum, dan diri kalian. Jadi ada macam-macam jihad ya sekalian ya. Yang pertama Allah sebutnya dengan kalimat ya, wa tujahiduna, dan kalian berjuang bi amwalikum, dengan harta kalian. Termasuk diantaranya misalkan kita menggunakan harta itu untuk menuntut ilmu, membiayai anak-anak kita mencari ilmu. Ya. Intinya kita menggunakan harta kita untuk perjuangan agama. Kemudian lebih tinggi lagi, wa anfusikum, tuntutannya adalah kalian berjuang dengan sebelum nyawa, dengan tenaga kalian. Datang ke tempat ini capek-capek, harusnya kita melakukan yang lain, bersantai, kita datang ngaji. Ini bagian dari berjuang bi anfusikum, dengan jiwa kalian, anfus kalian, jiwa kalian. Lebih berat lagi nanti dituntut dengan jiwa ketika misalkan agama menghendaki jihad, misalkan ya. Seperti misalkan ya perang pertama kali ya, perang Badar misalkan. Itu menuntut kaum muslimin untuk berjuang dengan jiwanya, menggadaikan jiwanya dalam peperangan itu. Nah, Allah menghendaki qadarullah dia selamat, kalau Allah menghendaki dia syahid. Sampai ke situ tuntutannya. Dzalikum, yang demikian itu khairul lakum, lebih baik bagi kamu, in kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahuinya. Bapak Ibu rahimakumullah, bagi yang tidak memahami bahwa sholat itu adalah perintah Allah, perkara pertama yang akan dihisab, dia tidak akan melakukannya. Bagi orang yang tidak memahami bahwa puasa Ramadan itu adalah kewajiban yang mesti kita laksanakan setahun sekali, orang akan berkata, ngopo susah-susah, ngopo luwe-luwe. Nah, itu semua kita bangun dari mana? Dari pemahaman kita. Dengan apa? Dengan membaca.
Makanya diutus Rasul untuk membawa kitab agar kita belajar kepada Rasul itu tentang isi Alkitab itu, yaitu Al-Quran. Di surat di ayat sebelumnya tadi ada juga musaddiqal lima baina yadayya minat taurati. Nabi Isa itu diutus Allah kepada Bani Israel untuk membenarkan apa yang telah datang kepada mereka sebelumnya, yaitu Taurat yang sudah dibawa oleh Nabi Musa. Dan itu hakikatnya semuanya dari Allah. Hukum-hukumnya tidak akan bertentangan. Karena Islam itu hanyalah penyempurna agama-agama sebelumnya. Dan ini membuktikan bahwa sumber agama itu sebenarnya satu. Dari mana? Dari Allah SWT. Makanya ketika Amr bin As itu datang ke Habsyah, Ethiopia ya. Ada yang pendapat juga mengatakan itu Yaman, Habsyah itu. Saat Ja'far sepupu Rasulullah itu diutus Rasulullah untuk membawa kaum muslimin hijrah yang pertama kalinya ke Habsyah. Rasulullah memberitahu bahwa di sana ada di Habsyah itu ada raja yang adil. Raja Najasyi namanya. Kalian hijrahlah ke sana. Itu hijrah yang pertama kali dan itu naik perahu, ya, naik perahu. Hijrah yang pertama. Kemudian Ja'far sampai di sana. Nah, lalu orang-orang Quraisy itu tidak rela kaum muslimin itu masuk Islam, mereka orang senang pindah dari Mekah untuk menyelamatkan diri itu, mereka tidak rela. Lalu mereka kirim utusan Amr bin As. Amr bin As akhirnya datang ke Raja Najasyi di Abyssinia atau di Habsyah. Kemudian dia bawa sejumlah harta yang banyak, terus kemudian memprovokasi Raja Najasyi. Dia katakan, pertama Raja Najasyi itu dirayu dengan harta. Raja Najasyi tidak terpengaruh, dia raja, dia tidak butuh harta. Kemudian Amr bin As itu memprovokasi, manas-manasi Raja Najasyi. Mereka itu punya penilaian buruk terhadap Yesus, terhadap Isa. Mereka itu punya penilaian buruk terhadap ibunya, yaitu Maryam. Nah, Raja Najasyi itu raja yang adil, raja yang bijaksana. Lalu beliau memanggil Ja'far. Ja'far, coba kamu terangkan tentang apa yang dikatakan oleh Amr bin As. Lalu Ja'far membacakan surat Maryam. Apa komentarnya? Setelah dibacakan surat Maryam, kata Raja Najasyi, apa yang kamu bacakan itu sama dengan apa yang aku dapatkan, aku pahami agamaku. Dia berasal dari mata air yang sama. Nah, jadi ketika pemahaman mereka itu sama dengan kaum muslimin, ternyata seperti apa? Begitu mudah mereka itu menerima hidayah. Oh, ternyata sama. Gitu. Ketika mereka itu jujur. Tapi kalau tidak jujur ya beda lagi. Baik, Bapak Ibu rahimakumullah, dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kemudian saya lanjutkan, yaghfir lakum dzunubakum. Kalau kalian tadi beriman pada Allah, beriman pada Rasulnya, kalian berjihad dengan harta dan jiwa kalian, yaghfir lakum dzunubakum, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa yudkhilkum jannatin, dan akan memasukkan kalian ke dalam surga tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Wa masakina, dan tempat tinggal thayyibatan yang baik fi jannati adn, di surga adn. Dzalikal fawzul adzim, itulah keberuntungan yang besar. Allah menjanjikan pada kita, kalau kita mau beriman pada Allah, mengikuti petunjuk Rasulnya,
kita kemudian ngelabui apa yang kita imani tadi dengan berjihad, baik dengan harta kita maupun jiwa kita, maka Allah menjanjikan pertama ampunan. Coba Bapak sekalian, sesuatu apa yang kita harapkan dari ampunan? Pasti yang pertama kali itu ampunan. Nah, kalau sudah diampuni, maka Allah akan masukkan kita ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Di surga itu kita akan diberi tempat tinggal oleh Allah, tempat tinggal yang baik, yaitu di surga Aden. Itu salah satu nama surga Aden. Dzalikal fawzul adzim. Itulah keberuntungan yang besar. Kemudian yang terakhir, wa ukhra tuhibbunaha. Dan keuntungan-keuntungan yang lain, tuhibbunaha, yang kamu menyukainya. Apa itu? Nasrum minallah, pertolongan Allah di dunia. Wa fatkum qarib, yang tadi kan disebut di akhirat semua. Diampuni dosa kita, dimasukkan ke dalam surga, itu kan di akhirat. Lalu ada yang dekat, kemenangan yang dekat itu ada. Apa itu? Tadi nasrum minallah, pertolongan dari Allah. Kalau Nabi apa pertolongannya? Setelah 13 tahun dakwah di Mekah, seakan-akan tidak ada akhirnya penderitaan para sahabat itu, sampai mereka itu saking beratnya itu bertanya, mata nasrullah, kapan datangnya pertolongan Allah itu, kapan? 13 tahun, lama sekali. 13 tahun dalam tekanan terus, sampai saking nggak kuatnya mereka bertanya, mata nasrullah, kapan datangnya pertolongan Allah itu, sampai begitu. Nah, kemudian di musim haji yang tahun yang ke-13, Rasulullah itu datang ke kemah-kemah, dan itu kebiasaan Rasulullah ya, karena orang itu tiap tahun itu haji ke Mekah, dan Rasulullah itu tiap tahun itu menawarkan Islam kepada kabilah-kabilah yang berkemah di Mekah itu. Didatangi terus, ditolak lagi terus begitu. Dan Abu Jahal selalu mengikuti di belakangnya. Dia orang gila, gua majnun, dia orang gila terus begitu sampai 13 tahun. Kemudian di tahun ke-13 barulah Rasulullah mendapatkan ini nasrullah. Apa itu? Yaitu Rasulullah ketemu orang dari Yasrib zaman dulu ya, namanya Yasrib. Kemudian nanti oleh Rasulullah diganti dengan Madinah. Nah, orang Yasrib itu ada dua kaum besar, yaitu kaum Aus dan Khazraj, yang mereka itu sudah ratusan tahun perang terus, dan perang itu diwariskan kepada keturunannya terus. Mereka itu sebenarnya bosan perang. Nah, lalu ketika Rasulullah menawarkan Islam, mereka menerima. Kata Rasulullah, mau kamu saya pimpin? Iya. Nah, akhirnya Rasulullah kemudian mengutus dai yang pertama, namanya Mus'ab bin Umair, selama setahun. Nah, itulah datangnya pertolongan Allah. Nasrum minallah wa fatkun qarib. Fatkun qarib, kemenangan yang dekat. Kapan itu? Nanti setelah Rasulullah nanti fathu Mekah. Setelah dari Mekah 13 tahun, terus kemudian hijrah ke Madinah. Di sana berapa 10 tahun. Nanti ada fase Rasulullah itu datang bersama-sama rombongan ratusan ribu orang, datang ke Mekah, menaklukkan Mekah dengan tanpa peperangan sama sekali. Itu yang kemarin dimaksudkan oleh Ustaz Parman ketika beliau menyebut surat Idza Jaa Nasrullah wal Fath. Ketika datang pertolongan Allah wal Fath, dan kemenangan yang dekat itu, yaitu Fathu Mekah. Orang-orang bergembira, senang karena kemenangan sudah dekat. Mekah ditaklukkan tanpa setetes darah pun, yang dulu begitu susahnya diislamkan. Kemudian mereka masuk Islam itu secara berbondong-bondong tanpa setetes darah. Luar biasa. Sementara Abu Bakar As-Siddiq yang paham itu justru menangis. Nah, ini dakwahnya Rasulullah itu sudah mau selesai nih, risalahnya itu sudah selesai nih. Rasulullah akan segera berpisah dari kita. Orang-orang bergembira, Abu Bakar As-Siddiq malah wa basyiril mu'minin, berilah kabar kepada orang-orang yang beriman. Kalau kita mau beriman pada Allah, mengikuti petunjuk Rasulnya,
mau berjihad membela imannya itu dengan harta dan jiwa, maka kita akan diberi kabar gembira, kabar yang jauh. Nanti kita akan masuk ke dalam surga, akan diampuni dosa-dosa kita, ditempatkan di tempat yang baik, yaitu Jannatul Adn, surga. Kabar yang dekat, akan segera datang pertolongan Allah dan kaum muslimin akan diberi kemenangan. Mekah akan ditaklukkan dan orang-orang berbondong-bondong masuk Islam. Pengatan Bapak Ibu rahimahullah, sedikit yang saya sampaikan untuk mengisi kekosongan waktu malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, dan mohon maaf apabila penyampaian saya kurang jelas atau mungkin ada yang saya sampaikan itu tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.